Ya, dan saya harap video ini akan disebarkan dan ditonton oleh anak didiknya suatu saat lagi. Ya, suatu saat nanti anak didiknya nonton video ini. Ya, ini udah saya katakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sebelum nonton jangan lupa dukung video Alif Sace biar semangat bikin video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hidayah Mulak Channel ya. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan pulang dengan rasa malu. Ya. Oke, di kesempatan malam ini ya, sorry agak telat karena ada yang harus saya kerjakan dahulu, ada yang penting harus saya bereskan dulu. Jadi di sini saya melanjutkan ya apa yang sudah saya katakan tadi siang, di mana saya akan membongkar kenapa Wak Labu ini sangat iri dengan namanya Bang Zuma. Bagi Wak Labu, Bang Zuma ini adalah seperti seseorang yang harus dia lewati, seseorang yang membuat nama dia tenggelam. Ya, jadi sehingga bagi Wak Labu, kalau dia berhasil membalas Zuma, ya bisa mengalahkan Bang Zuma, maka Rudi ini akan mendapatkan pengakuan. Jadi ini ibaratnya Wak Labu ini seperti selalu tenggelam. Ya, Wak Labu ini selalu tenggelam di balik bayang-bayang kebesaran Bang Zuma. Sehingga Wak Labu ini butuh pengakuan dari orang, yaitu dengan cara apa? Mengajak debat Bang Zuma selalu. Tetapi bagi Bang Zuma, Wak Labu ini cuma Wak Labu gitu. Ya, dia ini cuma sebongkah daging yang nggak jelas, yang sebenarnya cuma bisa asumsi. Bagi Bang Zuma, si Wak Labu ini ya bukan siapa-siapa. Hanya dianggap sebagai pendebat yang sudah biasa di KO kan gitu. Ya, selain Wak Labu, kita juga kenal Uti, Lamsen, ya terus siapa lagi? Ferguson, ya, Herni yang sering dihajar gitu. Terus ada Jose, ya, ada Edi Badai, ada Herdi, Lukas. Jadi banyak sekali daftar-daftar pendebat ya, bahkan pendeta-pendeta Kristen yang selalu hancur, babak belur dihajar sama Bang Zuma. Sehingga bagi Bang Zuma ya Wak Labu itu sama seperti mereka, nothing spesial gitu, nggak ada yang spesial. Berbeda dengan Wak Labu yang menganggap Bang Zuma ini memang harus dikalahkan. Bagi Wak Labu, Bang Zuma ini adalah tembok besar yang harus dia lewati. Kalau bagi Wak Labu. Jadi ini ada perbedaan ya. Kalau Bang Zuma menganggap Rudi itu ya cuman pendebat biasa gitu. Yang memang udah sering babak belur ya. Sama seperti Swasta, Erben, Aderion, Samuel. Ya, semua yang seperti itu. Tapi bagi Wak Labu, Bang Zuma ini tembok yang harus dia lewati. Jadi sangat berbeda sudut pandangnya. Dan itu terbukti Wak Labu kalau debat sama Bang Zuma itu selalu booming. Sedangkan bagi Bang Zuma debat sama Wak Labu ya nggak ada apa-apa, kayak debat biasa gitu. Ya bagi penonton Bang Zuma pun ya biasa aja gitu, nggak akan tiba-tiba meledak gitu. Karena nggak ada apa-apanya, sama seperti pendebat yang lain yang selalu babak belur. Tapi bagi Wak Labu, teman-teman bisa lihat kalau dia debat sama Bang Zuma itu masih booming gitu. Ya karena dia bisa numpang nama Bang Zuma. Itu pasti cepat naiknya. Itulah kenapa Wak Labu tetap menganggap Bang Zuma sebagai tembok, sebagai seseorang yang harus dia kalahkan ya, seseorang yang harus dia lewati. Walaupun sekarang dia nggak bisa lewati, jadi dia sekarang cuma ya yang penting bisa cari remis lah, bisa cari remis, minimal bisa bacot-bacot. Ya ini ada yang minta link, cuma nanti baru saya naikkan ya, karena saya mau ngomong dulu. Ya sesuai dengan janji saya, kita akan membahas kenapa Wak Labu sangat iri dengan Bang Zuma. Tapi sebelumnya saya akan putarkan satu video ya, di mana kita tahu ada pendebat yang sebenarnya ini sangat parah kalau saya bilang. Kalau di tempat lain ngomongnya begini, di tempat Kristen dia akan ngomong yang lain gitu. Ya, itulah si Ginting. Ya, teman-teman bisa lihat bagaimana parahnya si Ginting ini. Silakan Anda lihat. Dia di tempatnya si Wak Labu seperti biasa gaya-gayaan. Sorry, ini ya. Oh nih, ini tadi baru selesai live si Wak Labu ya. Ya dia ketawa-ketawa sama Ginting ya, gaya-gayaan.
Ini nggak jelas ini, bukannya beresin debat di Jakarta tanggal berapa, temanya gimana, malah nggak jelas yang nyinyir lihat nih sama Ginting ya. Ginting pun kita tahu sangat dendam kesumat dengan Bang Zuma. Ya, si Ginting ini sangat benci Bang Zuma dan itu memang dikatakan langsung sama si Ginting. Oke, kita dengar apa yang dia bilang. Ini ada semua hubungannya, Le. Masalah psikisnya dia. Jadi keluar saat ini sekarang, keluar sisi femininnya, Le. Oh. Kecengengannya, Le, coba analisis ya. Itu kecengengannya keluar, secara nggak langsung dia tunjukin itu, sampai dia ke semua channel muslim, ke AMC ya, ke si Goldian ya. Jadi ini sisi psikis ini, Le. Jadi keluar sisi cengengnya dia sekarang ini. Jadi seolah-olah dia pingin di ini, apa istilahnya, pingin dinetekin gitu loh, pingin dimanja. Jadi kita harus paham ini, Le. Kita harus paham ini sisi femininnya keluar ini sekarang ini. Ya sampai apapun omongannya dia nggak ngerti sebenarnya itu. Ya dia sebenarnya ada mungkin di hatinya itu mau berontak nih. Aduh, aku mau ngadu ke siapa nih ya? Masalah si Christopher juga aku biaya dari mana nih? Ya? Aku juga udah hancur-hancuran, bisnisku segala macam kan. Ini secara nggak langsung dia mau ngasih tahu, aku butuh pertolongan ya, bantu aku ya teman-teman. Itu kalau aku nilai lah. Jadi kita harus bijak di sini. Ini dia lagi cengeng-cengengnya ini sekarang ini. Jadi gurunda cengeng di sekarang ini. Ya, bagaimana fitnah yang mereka lakukan terhadap ya Bang Zuma. Ginting mengatakan, wah usahanya lagi jelek. Ini kan asal ngomong aja. Ya, dari mana usaha Bang Zuma lagi jelek? Bang Zuma lagi buat rumah pondok. Dan itu lagi dikonsen sekali sama Bang Zuma karena usahanya tuh lagi booming di Makassar. Ya, usaha tempat camping Bang Zuma tuh lagi booming dan itu lagi difokuskan Bang Zuma. Jadi ini fitnah yang luar biasa dari Ginting ya, tanpa dasar, tanpa apapun, main asal ngomong ya, memfitnah. Dan seperti biasa, Oten sudah mulai kejang-kejang di live chat. Ya, ini hal yang bagus seperti biasa. Dan kita bisa lihat ya, Wak Labu ini kan senang dia kalau ada kayak Ginting-Ginting ini. Dan kita tahu lah Ginting itu kualitasnya seperti apa, yang cengeng siapa gitu. Kalau sudah kalah debat, ngajak debat fisik. Nah, itu orang-orang yang tidak punya kemampuan kalau dalam debat akademis. Ya, kalau orang yang punya kemampuan, kalau debat akademis kalah, dia akan pulang belajar. Kenapa? Kalaupun dia hari ini kalah, besok dia menang-menang terus, orang akan lupakan kekalahan dia. Juara seperti itu. Orang nggak akan lihat kamu dulu pernah babak belur. Yang penting kamu sekarang jadi juara. Kamu tunjukkan, kamu bangkit. Seharusnya Ginting gitu. Ginting selalu babak belur kita buat. Harusnya dia belajar. Sehingga dia bisa jadi pendebat yang jago. Yang diakui. Bukan ya mewek-mewek. Kalau sudah kalah debat, ngajak berantem fisik. Kalau enggak, main framing. Jadi belajarlah. Ya, jadi ini kalau Ginting kita udah tahu lah kualitasnya. Dan ini saran sama saya. Bagi saya ya. Dari saya sarankan Bang Ginting belajarlah akademis. Supaya bisa dihormati. Bisa menjadi pendebat yang disegani. Oke, saya balik ke tema. Yaitu 3 alasan Wak Labu ini sangat dendam. Sangat iri hati dengan namanya Zuma. Ya, yang pertama. Tunggu, udah saya siapin. Mana nih tulisannya? Oke, ya, yang pertama alasan Wak Labu itu sangat dendam sama Bang Zuma adalah satu, Bang Zuma itu disukai teman dan disegani lawan-lawannya. Ini satu hal yang nggak bisa kita pungkiri, ya, bagi pendebat Muslim ya dan orang-orang Muslim, Bang Zuma adalah sahabat, Bang Zuma adalah senior. Bagi kami, Bang Zuma itu adalah seseorang yang bisa kita tiru ya, teladannya, dia nggak banyak komplain, tapi lebih ke arah aksi. Teman-teman bisa lihat kalau Bang Zuma itu kalau debat ya, dia langsung tuk selesai gitu. Dia nggak akan kowar-kowar, nggak penting gitu. Nggak akan melakukan marketing dengan bacot-bacot dulu. Nggak akan bilang, wah saya kalahkan dia, wah saya gini kan, wah saya gitu kan. Itu tipikalnya Wak Labu. Kalau Wak Labu ya belum berantem, ngomongnya udah duluan. Ya, belum berantem, tapi omongannya udah kemana-mana itu. Belum dilakukan, udah kemana-mana. Jadi Wak Labu seperti itu. Ibaratnya, ya, kalau orang baru mau beli sesuatu, belum beli, dia udah kemana-mana ngomongnya. Nah, ini seperti biasa, ya, live chat santai, jangan spam. Tenangkan roh kamu, tenangkan roh kamu. Ya, ini malam minggu, tenangkan roh kamu. Jadi, inilah kita bisa lihat ya, di mana tadi Ginting, tadi siang, mengatakan,
Kalau Wak Labu ini penjual koyo. Ya di Medan tuh namanya penjual koyo. Ngomongnya yang banyak gitu. Yang ngomongnya yang banyak, kemampuannya nggak ada. Jadi ini berbeda kualitasnya. Di mana kita tahu Bang Zuma itu sangat disukai oleh teman-teman Muslim. Ya, sedangkan Wak Labu itu dibenci oleh pendebat Kristen. Jadi Bang Zuma disukai teman-teman, ya teman-teman dari Muslim. Sedangkan Wak Labu bagi orang Kristen pun dia adalah bidat. Dia selalu dikatakan penyesat. Ya, bagaimana Muri Wali mengatakan Wak Labu ini sesat. Samuel Siaan mengatakan dia sesat. Paul Jan mengatakan dia sesat. Semua banyakkan mayoritas orang Kristen banyak yang tidak setuju dengan pemahaman Wak Labu. Bahkan orang Trinitas sendiri mengatakan ini orang nggak benar. Ya, nggak benar karena dia mengatakan Yudas itu rasul lah, Yudas itu masuk surga lah. Sehingga dia ini memang kasihan gitu, nggak punya teman. Bisa dikatakan teman dia itu hanyalah kalau dari pendebat ya, itu cuma Uti Watimena. Uti Watimena pun karena punya hutang budi. Karena Uti Watimena dulu dipromosikan oleh Wak Labu ya. Pertama kali Uti Watimena menjadi pendebat, Wak Labu yang membantu channel dia. Sehingga ada hutang budi. Kalau udah hutang budi ini kan agak susah. Ya, walaupun si Rudi entah apa-apa aja ngomongnya, karena hutang budi ya dia tetap dukung. Tapi bagi pendebat yang lain, Wak Labu ini ya nggak ada apa-apanya gitu. Orang nggak jelas gitu. Ya, Anda boleh cek omongan saya, oten-oten silakan cek. Kalaupun ada temannya, yaitu dari fans-fans dia, dari sponsor-sponsor dia, yaitu dari para Christian Begoders. Itu dari Christian Begoders ya. Ya ini lihat nih. Ya ini lagi stres ya. Udah 2 ID dia ku blok, muncul lagi ID ketiganya. Iya inilah oten-oten ya. ID-nya nggak habis-habis. Mereka ini sangat rajin membuat ID-ID. Jadi Wak Labu ini cuma dapat pendukung dari para Christian Begoders yang mendukung dia. Christian Begoders itu. Terus, ya bagaimana dengan dilawan? Bang Zuma adalah pendebat yang sangat disegani oleh lawan-lawan. Itu kalian boleh cek. Kalau kita buat tema, Bang Zuma yang jadi bintang tamu, kita sebarkan linknya, orang Kristen antri. Herdi, Jose, Samuel Siaan, itu antri semua. Pingin berdebat dengan Zuma, termasuk Bu Uti. Mereka sangat ingin gitu, penasaran. Sangat penasaran untuk berdebat dengan Zuma. Begitu juga pendebat-pendebat Kristen lainnya. Banyak yang penasaran dengan dia, walaupun ya sebagian nggak senang gitu, karena selalu babak belur nggak senang. Ya, jadi dia disegani lawan. Itu yang penting gitu. Kita jadi orang itu harus disukai teman, dicintai teman, dan disegani lawan, bukan dibenci sama lawan. Ya, yang benci pasti ada, tetapi harus ada rasa segan juga dari lawan kita. Itu dimiliki oleh Bang Zuma. Banyak pendebat Kristen salut angkat topi sama Bang Zuma ya. Ya, ini contoh lihat nih, muncul lagi dia. Wah, luar biasa nih ya. Silakan buat ID yang banyak. Memang oten tuh seperti itu sifatnya. Jadi Bang Zuma itu punya talenta seperti itu, disegani oleh lawan-lawannya. Bagaimana dengan Rudi? Ya. Rudi dianggap badut oleh lawan-lawannya. Bagi kami ya Rudi ini cuman badut. Untuk lucu-lucuan, secara sifat oke lah. Ya, dia nggak parah-parah sekali dibandingkan oten-oten lain. Dia masih enak diajak berteman. Ya, tapi kita nggak segan sama dia gitu. Ya, bagi kami dia cuma badut, jadi nggak ada rasa segannya. Lucu iya gitu, rasa pengen ketawa iya. Jadi kalau lihat Rudi ya kita anggap teman ya, kita cuma lucu-lucuan, anggap dia tuh badut. Kalau dari saya ya, dan teman-teman yang lain juga sama. Hanya menganggap dia itu seperti badut untuk lucu-lucuan. Jadi nggak ada rasa segan yang timbul dari sosok Wak Labu ini. Ya, ini membuat dia sangat iri dengan Bang Zuma. Kenapa Bang Zuma bisa membentuk karakter dirinya seperti itu? Ini nggak sembarangan orang. Termasuk Goldian selalu ngomong sama saya gitu ya. Ini Bang Zuma ini ngomong kadang-kadang ulang-ulang. Dia kalau debat itu ulang-ulang tapi berapi-rapi. Ya, dia kalau ngomong tuh kan benar-benar bung gitu kan, cepat. Hajar langsung ke titik sasaran. Ya, dia seorang orator yang unggul.
Ya, dia itu orator yang sangat unggul dan ini luar biasa. Kita harus salut. Itu kemampuan orator tuh nggak semua orang bisa. Itu memang talenta dari Bang Zuma. Dan dia disegani lawan. Nggak semua orang bisa disegani lawan. Yang ada dibenci. Banyak orang tuh dibenci oleh lawan, bukan disegani. Jadi ini berbeda. Dan Wak Labu sangat iri dengan karakter seperti itu ya. Karena terlanjur karakter yang dibangun Wak Labu adalah karakter yang dibenci teman dan dianggap badut oleh lawan-lawannya. Udah terlanjur basah. Ini kalau dia mau ubah butuh waktu ya. Tapi kita doain Wak Labu bisa berubah. Ya, dia bisa membentuk karakternya menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang mungkin bisa disegani lawan. Jangan terus-terusan dianggap badut. Jangan terus-terusan dianggap raja asumsi. Oke. Ya. Terus yang kedua, ya, kenapa Wak Labu ini sangat iri dengan Bang Zuma? Ya, yang kedua adalah ini. Ya, Bang Zuma itu sukses dalam bisnis dan segala usahanya. Bisa dikatakan Allah merahmatinya. Ya, Allah selalu menjaga usaha Bang Zuma dan merahmati segala usaha Bang Zuma. Allah turut hadir di dalam usaha Bang Zuma. Bang Zuma bangun perusahaan laris, dipercayakan mengurus perusahaan. Banyak orang percaya dengan Bang Zuma untuk mengolah usaha-usaha. Bahkan yang terbaru dia mengolah usaha ini ya, tempat camping. Bang Zuma juga punya kafe, Bang Zuma punya I.O. juga. Jadi usaha Bang Zuma itu sangat banyak, ya, dan semua itu lancar. Karena karakter Bang Zuma itu memang bagus, dia mendidik anggota itu bagus. Ya, dia tegas sama anggotanya. Dia selalu tegas dan jelas sama anggota. Berbeda dengan Wak Labu. Ya, kita tahu Wak Labu pernah ada dua usaha. Yang pertama adalah usaha les komputer. Ya, usaha les komputernya hancur. Ya, itu Wak Labu sendiri yang ngomong. Dia pernah buka usaha les komputer di ruko dia itu gagal. Ya, gagal. Terus kedua, dia buat tempat cuci film, cuci foto, dan usaha fotoin orang ya, fotoin orang nikah, fotoin orang acara, dan itu gagal juga. Jadi kedua-dua usaha ini gagal. Ya, udah cuci foto gagal, ya, motoin orang gagal. Terus yang kedua juga usaha les komputer gagal juga. Kasian gitu, sampai dia bilang komputernya jadi keduduk. Dia udah siapkan ruangan, siapkan komputer, gagal gitu. Ya, kalau keempat, ya sorry Bang Bonar, saya bukan apa. Kenapa saya pilih 3? Ya, karena 3 itu adalah angka keramat bagi Oten. Mereka sangat suka angka 3. Jadi kenapa Rudy punya 3 alasan? Karena memang Rudy itu suka angka 3. Ya, sama kayak Ginting, mereka sangat suka angka 3. Jadi yang kedua nih, karena usaha Bang Zuma itu sangat diberkati ya. Allah merahmati usahanya. Sehingga Rudy merasa, wah saya udah berjuang nih. Ya, saya udah debat sana-sini. Kenapa usaha saya selalu gagal juga? Jadi kasihan Wak Labu nih. Satu-satunya usaha dia yang jalan, cuman menjadi pendebat. Hanya menjadi pendebat. Cuman jadi pendebat ini ada problem juga. Kalau suatu saat Wak Labu tiba-tiba kena stroke, ya, saya nggak mendoakan, cuman ini saya ngomong gitu. Ya, mana tahu besok dia stroke atau besok sakit lah. Atau suatu saat dia udah nggak ada. Karena manusia kan pasti suatu saat nggak ada. Ya, mati ini kan sesuatu yang pasti. Apakah channel YouTube-nya itu bisa diwariskan ke anaknya? Apakah bisa diwariskan? Nggak bisa, kecuali anaknya jadi pendebat. Jadi usaha ini nggak bisa diwariskan. Nggak mungkin tiba-tiba dia bilang, nak kamu teruskan nih channel bapak kamu yang berdebat gitu. Kalau anaknya punya kemampuan debat. Kalau anaknya nggak punya kemampuan, mau gimana gitu? Ya, kalau anaknya nggak punya kemampuan debat, ya nggak bisa gitu. Beda sama Bang Zuma, usaha kafenya, ya, usaha I.O.-nya itu udah pakai anggota, udah pakai tim. Jadi ada Bang Zuma nggak ada Bang Zuma pun, usaha itu jalan. Dan kalau diteruskan ke anaknya, suatu saat misalnya Bang Zuma tiba-tiba terjadi sesuatu, istrinya udah nggak ada, anaknya udah tenang. Ya, anaknya tinggal teruskan usaha bapaknya, tinggal teruskan usaha Bang Zuma, itu udah jalan gitu. Tinggal antara dikembangkan atau salah langkah dari anaknya. Tetapi usaha itu udah autopilot, udah bisa jalan. Beda dengan channel ya. Channel ini butuh kreativitas.
karena kita konten kreator namanya. Ya, konten kreator harus kreatif. Apalagi channelnya Rudy itu sangat mengandalkan debat. Kalau nggak debat, dia nggak bisa gitu. Harus dia yang ngomong. Kalau dia nggak ngomong, ya nggak bisa gitu. Sehingga ini agak susah juga ya bagi Rudy. Dia harus mempersiapkan sesuatu yang berbeda untuk anak-anaknya. Dan itu dia udah sampaikan juga. Dia pengen punya usaha yang lain. Ya. Itu yang membuat Rudy sangat iri dengan Bang Zuma. Ya, yang kedua. Terus bagaimana yang ketiga? Kenapa Rudy Yohanes sangat iri dengan Zuma ya? Yaitu yang ketiga adalah Bang Zuma berhasil mendidik kader. Ya, Bang Zuma banyak melahirkan pendebat-pendebat muda. Banyak orang-orang terinspirasi dari Bang Zuma. Itu boleh dicek. Banyak pendebat muslim tuh sangat terinspirasi dari Bang Zuma. Termasuk si Goldian sebenarnya. Goldian tuh termasuk terinspirasi dari Bang Zuma. Dan banyak lagi pendebat-pendebat yang baru-baru ini yang terinspirasi dari Bang Zuma. Termasuk ya sekarang anak angkatnya juga ingin jadi pendebat. Udah mengatakan dia akan menjadi pendebat. Dan itu berhasil dilakukan oleh Bang Zuma. Meneruskan tongkat estafet itu. Berhasil mendidik orang. Bagaimana dengan Walabu? Ya, bagaimana dengan Walabu? Ya kita doakan ya. Ini belum berhasil soalnya Walabu. Walabu punya mimpi ingin melahirkan debater-debater handal, dia bilang ya, yang sesuai dengan pemahaman dia. Itu keinginan Rudy, tapi belum tercapai. Ya, keinginannya. Kita doakan tercapai. Kita doakan tercapai. Ya, buat Rudy berhasil membuat rumah anak terang, mendidik anak-anak itu, ya, mendidik anak yatim itu supaya menjadi debater seperti dia. Tetapi di sini saya ingatkan, ya, dan saya harap video ini akan disebarkan dan ditonton oleh anak didiknya suatu saat lagi. Ya, suatu saat nanti anak didiknya nonton video ini, ya ini udah saya katakan ya dari sekarang. Mana tahu 5 tahun lagi anak didiknya nonton, ya, dan pasti anak didiknya adalah bagi orang Kristen yang lain dia bidat. Itu sudah pasti. Walabu akan mendidik, ya, mendidik debaters yang akan disebut bidat oleh para Kristen lainnya. Sama seperti Rudy. Karena dia akan meneruskan paham bahwa Yudas adalah rasul. Yudas masuk ke surga. Itu akan dia teruskan ke anak didiknya. Dan kalau anak didiknya menggunakan pendapat itu, maka anak didiknya akan disebut bidat. Ya, anak didiknya akan disebut bidat oleh Kristen-Kristen lainnya. Jadi di sini saya ingatkan duluan, ya nanti kalian akan ketawa kalau suatu saat muncul anak didik dari Rudy Yohanes yang berdebat mengatakan Yudas masuk ke surga. Terus mengatakan bahwa Firdaus, ya, Taman Firdaus berada di surga. Jadi akan muncul orang-orang seperti ini. Dan ini sudah saya bilang duluan ya. Ya, kita doakan aja Walabu berhasil mendidik ya kader-kader. Yang ketiga ini ada kemungkinan masih bisa dilakukan. Masih ada waktu ya, selama Rudy masih hidup, dia bisa melakukan ini. Yang kedua gimana? Yang kedua juga bisa gitu, buka usaha. Ya, butuh perjuangan dari Walabu. Tetapi ketiga hal ini sudah dicapai oleh Bang Zuma. Ketiga hal ini sudah dicapai oleh Bang Zuma semua. Sehingga Rudy merasa kok ketinggalan dia. Dia sangat ketinggalan dalam hal ini ya. Di teman, yang pertama di teman dia nggak disukai. Ya, dilawan juga dia nggak badut, nggak ada segannya teman lawan-lawan debatnya, nggak ada yang segan sama dia. Di usaha pun Rudy gagal terus, ya. Baru yang ketiga mau didik anak didik, nggak ada yang mau dididik gitu. Udah buka rekrutmen gitu ya. Bahkan si Tikus saja kita sodorkan. Tikus, kau belajar sama si Rudy dulu. Kau belajar jadi debater si tempat Rudy. Tikus nggak mau. Ya, Tikus saja nggak mau. Ini kasihan juga sama Lai Rudy ya. Mana tahu Lai Ginting aja yang belajar sama dia. Cuman Lai Ginting harus siap. Ya, yaitu menerima kalau Yudas adalah rasul gitu. Ya, di sini ada Chandra Ginting, saya naikkan duluan biar lucu. Ya, shalom, selamat malam Bang Ginting.